Halo teman-temannya Furi, ya malam minggu adalah waktu yang tepat untuk segmen Cika Ramal Jodoh. Nah, kali ini Mami Furi bareng Cika akan memberikan ramalan khusus percintaan untuk 14 orang yang sudah bertanya melalui DM ke Instagram Furi Harun. Nah, jadi kalau ada kalian yang berkomentar dan gak sempet kita bahas, kalian bisa langsung DM IG Mami Furi Harun karena ada admin jadi pasti bakalan dibaca gitu ya. Nah, tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel Furi Harun. Dan ya, ini merupakan ramalan prediksi dari Cika. Boleh percaya ataupun tidak, karena Mami Furi yakin kebenaran itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau ramalannya relate, kalian bisa share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke sesi ramalan yang pertama, jangan lupa buat kalian yang sering mengalami gangguan susah tidur, insomnia, atau mungkin auranya kurang bersinar ya, kalian bisa order kayak gini nih. Ada liontin tolak bala sama ada minyak yang akan membooster aura kalian, bisa diorder di WhatsApp admin berikut ini ya. Oke, yang pertama namanya Dewi Sri Mariam Nugraha yang lahirnya tanggal 22 Oktober 2006. Nah, masih muda sih sebenarnya ya, tetapi nggak apa-apa deh. Kita akan bukain kartu dari Cika, yaitu kereta kuda. Nah, jadi kalau dilihat kata Cika, Dewi, meskipun kamu itu tergolong orang yang cepat dapat jodoh ya, tetapi kamu juga beberapa tahun ini akan ada beberapa orang yang mendekati. Nggak banyak sih, paling 2 atau 3 yang akan membina hubungan yang serius sebelum akhirnya kamu berumah tangga. Tetapi kalau pesan dari Cika, kalau bisa, kalau memang mau sekolah dulu, mau enjoy dulu, enjoy aja. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan akan menikah. Kayak gitu katanya. Karena takutnya nanti kalau nikahnya cepet-cepet, belum mengenal kepribadiannya, tiba-tiba kecewa di tengah jalan ya. Jadi itu menurut Cika, kamu masih akan bertemu dengan 3 orang yang nanti akan dekat baru kemudian menikah. Tetapi menikahnya menikah muda. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah Helsi Nurul Azizah, kelahiran 12 Mei 2007 ya. Kartunya yang keluar, ini Cika yang milihin, adalah pemanggilan. Nah, jadi kalau dilihat Helsi ini tipikalnya agak keras kepala ya. Terus juga kadang suka membangkang sama orang tua katanya kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, jangan begitu Helsi, karena ini akan berakibat buruk di dalam dunia percintaan. Jadi kalau kata Cika tuh, kalau Helsi kalau udah bucin banget, sampai kadang teman-teman dicuekin, bilang ke teman-teman, aduh aku disuruh nganter mamah nih, atau disuruh nganter kakak atau nganter saudara, padahal sebenarnya mau pacaran. Jadi pokoknya kalau kamu udah cinta banget sama seseorang, udah ketemu sama pacar, kamu lupa segalanya, termasuk juga sering membangkang orang tua. Nah, hati-hati jangan seperti itu ya Helsi ya. Kalau untuk jodohnya sendiri, kata Cika, kalau yang tadi Dewi kayaknya udah pernah dikasih tahu sama Mami Furi ciri-ciri jodohnya, katanya dulu langsung sama Cika. Nah, tapi kalau untuk Helsi, ciri-ciri jodohnya adalah laki-laki yang agak sedikit kurus, tinggi, dan dia mungkin kerjanya kayak di tenaga kesehatan atau apa ya, bajunya putih gitu. Oke, nanti lihat aja ya bener apa enggak ramalannya beberapa tahun ke depan. Kemudian yang ketiga adalah Desi Ramila Wulandari, tanggal lahirnya 3 Desember 2005. Nah, kartunya yang keluar di sini adalah Sang Imam. Waduh, kartunya cukup oke, cukup bagus. Jadi kata Cika, si Desi ini kalau sekarang mungkin kayak sibuk banget ngurusin sekolah, ngurusin ini itu, belum terlalu dewasa ya, namanya juga kamu masih
muda ya, masih kelahiran 2005 berarti masih 19 tahun. Tapi menginjak usia 21 tahun ada peristiwa yang membuat kamu berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Kamu lebih menghargai keluarga, lebih menghargai dan mendengar nasihat dari orang-orang yang jauh lebih tua dari kamu. Terus juga ada peristiwa yang membuat kamu kecewa, broken heart, patah hati. Tapi kemudian kamu akan diketemukan dengan laki-laki yang baru gitu. Jadi kalau nanti atau sekarang kamu udah ada pasangan, kemungkinan menurut Cika sih akan berakhir. Atau kalau belum, kamu juga akan mengalami putus cinta yang lumayan menyakitkan kayak gitu. Tapi jodohnya kemungkinan baru akan ketemu di usia 23 tahun dan orangnya agak-agak gemuk dan cepak. Itu kayak Om Rian dong ya. Mirip gitu umur 23 nanti. Oke, ya. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan yang keempat. Nazwa Aulia Gianti, tanggal lahirnya 12 November 2006, Scorpio ya Nazwa. Kartunya yang dipilihkan oleh Cika sesuai dengan zodiak kamu adalah The Lovers. Jadi kalau Scorpio itu biasanya suka merasa paling tersakiti banget gitu. Kalau diselingkuhin sama pasangannya tuh, nyecernya gitu ya, bakalan diungkit-ungkit. Tapi giliran dianya misalnya flirting, jalan sama mantan, atau misalnya dia selingkuh, dia akan berusaha untuk menyembunyikan. Nah, apakah kamu kayak begitu ya? Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan Nazwa tergolong orang yang setia. Karena kalau menurut Cika, nanti di pernikahan kamu harus hati-hati, di tahun kedua akan ada permasalahan orang ketiga. Jadi harus setia ya Kak Nazwa ya, setianya jangan pada saat pacaran, pendekatan, terus menikah aja. Tetapi sesudah menikah pun harus setia, karena nanti Kak Nazwa akan mendapatkan gangguan dari teman kerja. Nah, hati-hati. Itu kata Cika ya. Jadi tahun kedua pernikahan, misalnya kamu nikahnya nanti umur 25, berarti umur 27 akan ada gangguan. Mudah-mudahan kamu bisa mengantisipasi supaya rumah tangganya langgeng. Untuk jodohnya sendiri usianya nggak terlalu jauh, mungkin cuma beda 1 atau 2 tahun aja, dan orangnya pendiam kayak gitu. Oke. Kemudian yang kelima ya, ada Nabila Duyanti yang lahirnya tanggal 19 Mei tahun 2006 ya. Nabila di sini kartunya yang keluar adalah The Star. Nah, cukup bagus ya. Kamu adalah orang yang sangat kompetitif, kamu senang bersaing, kamu senang mempelajari sesuatu yang memang kamu minati, kamu fokus. Tapi kalau kamu emang lagi nggak pengen banget untuk fokus, ya udah, kamu bisa tiba-tiba tinggalin gitu. Untuk percintaan sendiri sebenarnya baru akan diseriusin di 2 tahun ke depan. Kalau sekarang, kalaupun ada, ya mungkin hanya sekedar untuk menambah semangat dan juga supaya kamu ada yang nganter atau nemenin gitu ya, bukan sesuatu yang benar-benar serius banget. 2 tahun ke depan kamu akan dipertemukan dengan orang yang mungkin bisa kuliahnya bareng sama kamu, sama-sama kerja bareng. Jadi kemungkinan jodohnya adalah laki-laki yang seusia, jadi bukan yang lebih tua atau yang lebih muda. Dan penampilannya bagaimana Cika? Penampilannya agak kurus, terus juga rambutnya agak ikal sedikit. Nah, nanti bisa dicek ya 2 tahun ke depan atau kamu pas kuliah, pas kerja, apakah benar ketemunya yang agak kurus dan rambutnya ikal. Oke, kemudian yang keenam, ini pasti Cika juga udah kenal ya sama temennya Mami Furi, Rizky Amalia Sobari, 21 September 91. Bentar lagi ulang tahun. Dan Irwan Suharwan, tanggal 2 Desember 1983. Nah, perbedaannya 8 tahun bagus. Jadi kalau kalian mencari pasangan, carilah yang perbedaannya 4 atau 8 tahun, itu the best. Tapi kalaupun tidak 4 dan 8, hindari angka 3, 6, dan 9 tahun perbedaannya karena sering cekcok atau ribut ya. Tapi itu juga percaya enggaknya tergantung kalian. Oke, kartunya yang keluar buat Rizky Amalia Sobari ya, ini udah dipilihin sama Cika, ada dunia atau the world. Ada perempuan terus perutnya gemuk. Artinya secara finansial oke, cukup.
berlimpah gitu. Ada tahun-tahun di mana kamu menjalankan usaha dengan agak sedikit susah sama suami, tapi ada tahun yang kamu dapat uang banyak banget, jadi kamu bisa nabung. Usahanya akan terus berkembang, tetapi hati-hati karena uang juga bisa mendatangkan godaan, kata Cika. Jadi mudah-mudahan Cika doakan semoga suaminya Kak Kiki selalu setia dan dijauhkan dari gangguan-gangguan wanita-wanita lain gitu. Untuk anak-anak dan kehidupan lainnya sih alhamdulillah sehat walafiat dan keuangannya makin bersinar, makin bagus ya. Jadi hati-hati, banyak uang, masalah juga pasti akan ada gitu ya. Oke, yang ketujuh, Cynthia Alfionita Putri 3 November 94 dan Dery Juanda 5 Oktober 91. Aduh, kata Cika mah, dia lagi. Nah, jadi Cika juga udah kenal sama Tante Tia. Halo Tante Tia sama Om Dery. Kartunya yang keluar adalah Sang Jauh Hari. Hati-hati Tante Tia dan Om Dery karena banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan, menjahati kalian baik dalam segi usaha, bisnis ataupun percintaan gitu. Jadi ada aja orang yang iri ngelihat kalian jalan-jalan, bahagia. Padahal kan orang juga nggak tahu ya perjuangan kita itu seperti apa. Jadi Sang Jauh Hari ini mengindikasikan untuk berhati-hati terhadap orang sekitar, jangan terlalu terbuka dan jangan mau dimanfaatin supaya nanti tidak berimbas kepada hubungan percintaan. Karena kalau masalah keuangannya datang bertubi-tubi dari orang-orang terdekat, biasanya kan rumah tangga juga akhirnya rawan percekcokan. Dan juga kata Cika, hindari perselingkuhan ya. Mudah-mudahan Tante Tia dan Om Dery selalu setia. Setia nggak Cika kayaknya? Oh, Cikanya geleng-geleng. Nah, nggak tahu tuh geleng-gelengnya artinya apa. Oke, next ya, kita ganti ke temennya Mami Furi juga, Maria Vesti. Aduh, Cek. Maria Vesti, 22 Mei 1985. Dan Muhammad Sefi Mandela, 27 September 92 ya. Oke, kebo sama monyet. Yang sebenarnya kebo sama monyet tuh ya kalau dibilang saling bisa berkolaborasi ya bisa gitu. Meskipun nggak ngepas-ngepas banget lah ya, beda 7 tahun mah. Oke, tetapi di sini roda kehidupan, kartunya yang keluar Wheel of Fortune. Jadi sebenarnya kalian dihubungkan oleh semesta, terconnecting untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain gitu ya, Cika. Bukan saling menikah gitu ya. Bukan. Jadi kalau dibilang sayang, sayang banget ya. Kalau nggak sayang, nggak mungkin hubungannya bisa berlanjut sampai sejauh ini. Tetapi ya itu selalu ada hal-hal yang membuat kalian terhubung, keluarga juga sayang. Tetapi mohon maaf jika tidak melihat adanya pernikahan. Ini kata Cika ya, mudah-mudahan ramalannya salah. Oke. Udah itu aja, kalau orang-orang deket mah nggak usah panjang-panjang Cika. Nah, kemudian yang ke-9 juga salah satu temennya Mami Furi juga. Pasti kalian juga kenal ya, Herdo. Artis-artis terkenal, Maeka atau Herman Suherman yang lahir di Sukabumi 4 Juli 1986. Kartunya yang keluar di sini adalah pengorbanan atau The Hangman. Jadi hati-hati Maeka, karena Maeka ini kalau tulus menyayangi, tulus membantu orang dari bawah, dari susah ini itu segala macem, udah orangnya happy, Maekanya ditinggalin. Kalau kayak gitu kan sepertinya bertemunya dengan orang-orang yang toksik. Jadi kalau membantu orang boleh ya kata Cika, tetapi juga harus membantu orang yang memang tulus berteman sama kita, bukan hanya ingin memanfaatkan, kemudian setelah dapat manfaatnya akhirnya dia jahatin kita. Jangan membiarkan orang lain menjahati kita. Dan di usia 40 tahun, berarti sekitar 2 tahun lagi nih Ma, akan dipertemukan dengan jodoh. Insya Allah jodohnya yang solehah ya. Oke, amin, kita doain semoga lancar ya Ma Eka ya. Jadi 2 tahun ini cari uang aja dulu kata Cika ya. Kemudian yang ke 10. Nah,
Ada Muhammad Attila Akbar yang tanggal lahirnya 6 Juni 1983. Nah, untuk Attila di sini kartunya ada menara atau the tower, di mana kata Cika di dalam waktu dekat ini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang akan membuat kamu bahagia, happy ya, dan orang ini memang usianya mungkin lebih muda gitu, tapi nggak terlalu jauh sih, mungkin 3-5 tahun aja, begitu kata Cika. Yang penting happy, karena kalau happy kerjanya jadi semangat. Selain itu juga kata Cika pesannya untuk Kak Attila harus menjaga kesehatan dan pola makan supaya nggak sakit-sakitan. Oke, kemudian yang ke-11, nah ini juga ada medium kita, namanya Kak Sabrina Munifah, 11 Juli 95 dan Akbar 18 April 92 ya. Bedanya 3 tahun. Kartunya yang keluar adalah Sang Keadilan. Nah, jadi apakah hubungan Kak Sabrina dengan Kak Akbar ini bisa berlanjut? Bisa, asalkan keduanya sama-sama adil. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi harus mulai membangun komunikasi yang baik gitu ya. Jangan mesra-mesra pas awal-awal nikah aja, kata Cika. Sekarang sibuk, dua-duanya sibuk jadi jarang ngobrol. Supaya tidak ada gangguan dari pihak ketiga. Wah, ada gangguan dari pihak ketiga katanya. Iya, kata Cika. Kalau nggak komunikasinya bagus, ada gangguan dari pihak ketiga. Hati-hati. Oh gitu. Karena pihak ketiganya, mami kenal. Mami kenal. Ya, oke. Kemudian yang ke 12, waduh kita udah 12 nih. Dian Ratnawati tanggal lahirnya 7 Desember 1990 ya, dan juga nama pasangannya Noki Nidyanto tanggal lahirnya 7 Oktober 1985. Nah, jadi kalau Dian sama Noki ya, di sini kartunya cukup bagus nih ya. Ada Sang Surya atau The Sun. Jadi meskipun kalian mengalami hubungan yang pasang surut, susah senang bareng, tetapi di depannya ada kebahagiaan. Meskipun sempat ada gangguan, perselisihan ya, tapi akhirnya akan bersatu kembali. Dan kalau kaliannya bisa solid, bisa bagus, keuangan juga akan meningkat. Jadi meningkatnya keuangan ini di tahun 2026 nih, kalau kalian hubungannya bisa terus harmonis, itu bakalan bagus banget gitu. Beda dengan tahun sekarang. Amin ya Dian ya, mudah-mudahan selalu harmonis bareng siapa tadi? Noki ya. Oke, kemudian yang ke-13 adalah Melati Anggraini yang lahir di tanggal 27 Mei 2003. Shio kambing ya. Kartunya di sini yang keluar adalah Maharani. Nah, jadi kalau Maharani ini menurut Cika, di dalam waktu dekat kamu akan dideketin oleh seseorang, tetapi lebih baik dicek dulu apakah memang orangnya benar-benar tulus atau hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Karena ada kemungkinan kamu akan dikecewakan oleh orang terdekat di akhir tahun ini. Jadi sebaiknya jangan hanya ngejudge sesuatu dari covernya aja, tetapi kamu selidikin dulu baik apa enggak, niatannya bagaimana gitu. Dan untuk jodohnya sendiri menurut Cika, kamu akan dipertemukan dengan orang sekitar 2 tahun yang akan datang. Orangnya mungkin lebih tua sekitar 5 atau 6 tahun dari kamu dan agak gempal badannya gitu. Oke. Kemudian yang terakhir nih ya, yang ke-14. Dini Larasati dan Agung Aprianto, tanggal lahir Dini 2 April 1997 dan Agungnya 8 Agustus 1996. Nah, kalau Dini sama Agung hati-hati nih, di sini kartunya The Fool atau masa bodoh. Jadi di antara kalian ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dan jarang sekali dibicarakan atau didiskusikan ya. Namanya pasangan kan wajar kalau misalnya kita ada salah paham, ribut-ribut sedikit, it's okay lah ya. Tetapi jangan akhirnya menjadi diem-dieman, kemudian sekalinya ada masalah ngebludak. Karena kalau dibiarkan, kata Cika, di akhir tahun ini kalian akan terlibat percekcokan.
Jadi pertengkarannya lumayan besar, lebih baik diperbaiki dari sekarang, mungkin bisa candlelight dinner atau nonton gitu ya. Dan harus saling memaklumi kalau yang satunya mungkin agak baperan, yang satunya cuek ya, supaya nanti tetap bisa terjalin hubungannya dengan baik ke depannya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman, 14 pertanyaan kita jawabnya singkat, padat ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan clue dari jawaban-jawabannya Cika. Kalau ada yang tidak diberitahu ciri-ciri jodohnya, itu memang Cikanya nggak bisa memberitahu. Jadi ada yang dikasih ciri-ciri, ada yang enggak. Jadi tergantung dia bisa melihat ke depan atau enggak. Sekali lagi teman-teman, ini buat seru-seruan aja ya. Jangan terlalu diambil pusing atau dijadiin bahan untuk stres. Ya, semoga kedepannya segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Silahkan share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.